Apakah saving itu cocok di dalam dunia bisnis? Dan apakah ada bisnis-bisnis yang kemudian parah dengan mesin kecerdasan? Itu salah satu keunggulan konsep Steven, yaitu aplikatif. Jadi bisa diaplikasikan dalam multi angle view termasuk dalam konteks bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi dengan saya Dita Netiani dan juga di samping saya ada Sofar Hari Sanusi. Assalamualaikum Sofar Hari. Waalaikumsalam Mbak Dita. Allah, gimana Sofar kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat. Masya Allah, penuh semangat dan penuh energi pada podcast hari ini. Sofar Hari, menarik. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu klien dari promotor Steven bertanya, apakah Steven itu cocok di dalam dunia bisnis? Dan apakah ada bisnis-bisnis yang kemudian parah dengan mesin kecerdasan? Bagaimana Sofar menanggapi hal ini? Baik, itu salah satu keunggulan konsep Steven, yaitu aplikatif. Jadi bisa diaplikasikan dalam multi angle view termasuk dalam konteks bisnis. Bagaimana mengaplikasikannya? Misalkan orang sensing, dia punya orientasi terhadap tugas dan hasil. Orang sensing senang dengan hal yang praktis. Berarti pilihlah bisnis yang satu, dia melakukan tugas yang praktikal. Artinya praktis itu berarti cukup 1, 2, 3 langkah dapat hasil. Aslinya gampangannya, dia ambil beras dari distributor, dia simpan di rumahnya, dijual ke tetangganya, dapat uangnya. Kan praktis. Cuma mindahin dari gudang distributor ke warungnya, akhirnya dapat hasil. Itu namanya sensing. Orang orang intuiting orientasinya kepada sesuatu yang ia sukai dan menghasilkan. Dan dia menginginkan margin yang besar dengan ide kreativitasnya. Maka temukan tadi apa sih sesuatu yang paling ia suka. Dia sukanya dulu nih. Lalu dari suka itu apa yang dia bisa lakukan sesuatu yang marginnya lebih gede. Itu yang dilakukan. Misalkan tadi contohnya beras. Kalau orang sensing praktis. Kalau orang intuiting boleh jadi berasnya khusus, beras yang kualitasnya terbaik, harganya lebih mahal, beras yang dikhususkan untuk membuat hidangan tertentu kayak semacam bikin sushi. Sehingga dia senang sushi gitu kan. Senang sushi, bikin sushi, maka dia jualan beras dengan niche market yang sesuai dengan kreativitasnya dan marginnya lebih tinggi. Kalau orang feeling, dia senang dengan proses dan sesuatu yang disukai. Dan tentu karena orang feeling senang bersosialisasi. Dia bisa menjadi maklar beras. Oke, dia datang ke pasar, kan pasar banyak penjual kan, penjual beras banyak, dia ketemu penjual A, penjual B, penjual C. Berasnya dari mana? Oh, saya berasnya dari Cianjur. Kalau saya berasnya dari sini. Nah, orang feeling tuh senang. Dia melakukan satu aktivitas menjual beras, tapi dengan cara dia dibantu oleh banyak orang. Dia punya kenalan banyak orang. Kamu butuh beras apa? Beras ketan saya punya kenalan. Kamu ingin beras apa? Oh, beras katakanlah buat nasi kebuli, saya punya rekanan. Nah, orang feeling menginginkan jualan itu ada, dia sedang membangun komunitas orang-orang yang senang dengan beras, dengan berbagai kebutuhannya. Karena orang feeling senang banget. Dia jadi jalan, orang jadi happy gara-gara jualan dia. Jual beras ini ada, jas ini ada, ini ada. Dan dia punya teman-teman. Nah, itu namanya orang yang menyukai proses dan dia suka. Misalkan dia suka jualan beras, atau dia cuma angkat telepon, "Ini yang butuh beras ketan nih, dikirim ke sini." Ya, yang ngirimin temannya, kamu yang ngirim ya, bukan saya ya." Itu probably senang. Atau orang thinking, dia senang
berorientasi pada proses dan tugas gitu kan. Berarti dia ingin jadi orang yang, eee, ahli di situ dia ngulik misalkan, kalau beras itu dia punya pabrikannya, dia punya mesin penggilingnya, menjadikan gabah menjadi beras. Kenapa? Karena dia senang ada sesuatu yang ada benda, ada, proses mekanistik yang dia dalami dan di situ dia bertahta, di situ dia lakukan bisnisnya. Jadi dalam konsep Stephen, orang, bisa menyelaraskan misalkan subjeknya, sama, jualan beras, tapi cara dia ngelolanya beda. Nah, beda lagi dengan orang insting. Orang insting kalau, misalkan dia berebut di dunia perberasan, dia harus melihat, apa sih, manfaat saya terhadap para petani, oh saya menjadi aktivis, dia terpanggil untuk menjadi orang yang, berperan, membantu, berkontribusi pada kehidupan para petani, dia membayangkan dari petani sampai ke konsumen dia menjadi orang yang, bermanfaat untuk ekonomi secara keseluruhan dan itu bagi dia sesuatu yang menarik. Nah, Steven bisa melihat dari potret itu atau dari VOV yang lain, dan itu banyak kalau dilanjutkan bisa 1 jam sendiri. Gitu kan Mbak, Dita, contoh yang, Contohnya. praktis sesuai dengan MK-nya seperti itu gitu, dengan contoh profesi yang sederhana misalnya yang bisa kita saksikan sehari-hari misalkan di dunia penjualan atau perdagangan. Seperti itu. Masya Allah, jadi karena Stephen itu emang multi angle view-nya berbagai sisi itu bisa menggunakan Stephen ya saya ya, tuh bahwa setiap aktivitas yang kemudian bisnis ini berjalan itu diselaraskan dengan mesin kejelasan itu juga akan jauh lebih eksponensial ya sebenarnya, akan lebih bisa growth, akan bisa lebih cepat pertumbuhannya. Nah, kalau boleh tahu so far, apa kemudian menjadi sebuah indikator keberhasilan ketika ini di satu titik, itu berpindah dari titik yang kemudian titik baru. Nah, itu apa yang kemudian menjadi sebuah tuh mungkin benang merahnya ketika ini sudah terlihat ada pertumbuhan dan diselaraskan dengan mesin kecerdasan tadi? Oke, kan sederhananya, indikator, aktivitas bisnis itu kan, profit, mmm, profit. Maka tentu bagi orang sensing, profit itu didapatkan dari volume transaksi. Jadi volumenya dibesarin, profitnya gede. Kalau orang thinking, indikator keberhasilannya, dia mampu melakukan proses, yang sistematis, dalam bisnisnya. Jadi betul-betul tersistem dengan baik, prosedur SOP-nya betul-betul, sangat hebat. Itu sehingga, output-nya, untungnya menjadi stabil, bahkan lebih banyak. Eee, Orang intuiting tentu, dia berpikir bagaimana bisnis yang dijalani itu punya sisi development, punya sisi, value added yang, bertambah, dengan hal-hal baru. Sehingga dari situ dia bisa membangun, satu bisnis dengan turunan bisnis yang lain. Nah itu yang dilakukan. Misalkan ada orang yang dia, fattening atau penggemukan sapi. Dia jual di kurban, maka dia bikin, oh sapi dan kambing. Oh bisa sekalian nggak, buka warung sate? Itu intuiting tuh. Oh bisa sekalian ya jualan rumputnya, oh bisa sekalian nggak, bikin, pupuk kandang? Nah itu ala-ala, intuiting saat tadinya fokusnya satu berubah jadi value added yang banyak yang akhirnya nambah margin keuntungan. Eee, Tentu bagi orang, feeling yang bersosialisasi dia bisa menjadikan bisnis ini punya banyak marketer, punya banyak afiliator, punya banyak, hubungan channel-channel relasi yang membuat produknya itu dibeli dengan konsumen yang beragam. Sehingga justru akan menambah, keuntungannya.
Nah, orang insting bisa membesarkan bisnis justru dengan melakukan satu, gerakan altruisme, gerakan filantropis. Bagaimana dia, menjadi sarana, "Ayo lo yang mau belajar bisnis seperti saya akan ajarin, supaya kamu bisnis." Dan boleh jadi ketika dia mengajarin orang, boleh jadi, sumber daya dari bisnisnya itu bisa digunakan oleh orang tersebut. Artinya dia punya permintaan terhadap, produk, eee, belum jadinya, produk dasarnya termasuk juga produk jadinya kepada orang-orang yang dia, scale up, ajarkan sebagai seorang insting. Jadi dengan Stephen, orang mengerti betul bagaimana cara dia men-scale up, profit yang dia dapatkan menjadi terus bertambah terus bertambah terus bertambah, seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya insight pada podcast hari ini. Jadi Stephen itu bukan cuma sekedar tes, tapi bahwa Stephen itu juga bisa untuk pengembangan bisnis, terutama bisnis-bisnis yang sedang dijalani saat ini. Dan tentunya ketika bisnis kemudian diselarakan dengan mesin kecerdasan dan kemudian dioptimalkan di sana, tentu akan ada pertumbuhan-pertumbuhan yang eksponensial, pertumbuhan-pertumbuhan yang semakin memberikan sebuah dampak kepada sekitarnya, dampak kepada baik itu profit ataupun juga kebermanfaatan. Insyaallah. Terima kasih banyak Sofan Haris Allah. Jangan lupa sahabat semuanya, pastikan untuk terus follow, like, subscribe, dan juga share seluas-luasnya podcast pada hari ini. Dan nantikan podcast-podcast yang inspiratif lainnya hanya di YouTube Stephen Genetik Indonesia. Dari Tania Fianti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.